Ya. Terpujilah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta manusia yang diberikan tanggung jawab untuk menguasai dunia ini. Kalau hari ini kita dapat mengadakan konferensi secara virtual dari seluruh belahan bumi ini, itu berarti bahwa Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memuliakannya melalui ilmu pengetahuan serta teknologi yang dapat menyatukan kita walau dalam zona yang berbeda. Membicarakan diakonia di Indonesia, khususnya bagi gereja-gereja Lutheran, tidak dapat dilepaskan dengan sending atau pekabaran Injil mula-mula. Saya akan membatasi diri dengan membicarakan diakonia dalam konteks gereja Lutheran di Indonesia. Ada 12 gereja Lutheran di Indonesia, mayoritas berada di Sumatera, baik Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Walaupun pelayanannya berada sampai ke provinsi lainnya, misalnya Jawa atau Jakarta, atau bahkan ke luar negeri, misalnya Singapura dan juga Malaysia. Para misionaris menempuh jalan melalui pelayanan diakonia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pertanian. Para pendeta diajar untuk melakukan ketiga hal ini agar dapat mengajarkan kepada warga jemaat. Itu sebabnya gereja-gereja di daerah tradisional, rumah pendeta itu selalu berdampingan dengan gereja di mana ada sekolah, ada pos pelayanan kesehatan, serta kebun sayur yang rapi dan kandang ternak babi atau ayam. Kini pelayanan tersebut masih dipertahankan, namun tempatnya bukan lagi berdampingan dengan gereja. Warga jemaat telah banyak memperoleh pengajaran baik dari pendeta maupun pekerja gereja. Pelayanan ini telah ditingkatkan, pekabaran Injil, dan peningkatan taraf hidup jemaat. Melalui pendidikan, anak-anak memperoleh ilmu pengetahuan. Melalui kesehatan, warga jemaat diajar untuk memelihara kesehatan dengan baik. Dan melalui pertanian atau peternakan, warga jemaat diajarkan untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian rumah tangga. Tercakup dalam bidang diakonia gereja adalah pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan ekologi. Dalam pendidikan, misalnya dengan dibangunnya playgroup SD, SMP atau secondary, SMA atau junior college, SMK, vocational school, sampai ke university. Pendidikan lainnya mengenai pendidikan informal, misalnya bertenun. Dalam hal kesehatan, pengadaan rumah sakit, klinik-klinik, penitipan anak, pelayanan kesehatan ke rumah sakit, Caritas emergensi, misalnya disaster, maupun HIV/AIDS. Dalam hal perekonomian, misalnya microfinance atau yang disebut Credit Union Modification atau CUM. CUM ini diadakan oleh gereja mengingat tingkat kesulitan meminjam di bank. Tujuan diadakannya CUM adalah untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian warga jemaat. Dalam hal pertanian dan peternakan organik, adanya kelompok-kelompok peduli petani, di mana petani diajar untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia dan sebaliknya mengarahkan ke pupuk organik. Kelompok peduli petani ini juga memotong jaringan rentenir atau agent yang merugikan petani dan sekaligus agar ada kesatuan petani dalam menentukan harga jual. Perkebunan kelapa sawit. Beberapa kantor pusat gereja-gereja Lutheran di Indonesia mempunyai perkebunan kelapa sawit. Peningkatan gaji para pekerja gereja mendorong gereja untuk membuka lahan perkebunan seperti ini. Dalam hal ekonomi, misalnya pelestarian lingkungan dengan menanam pohon, sosialisasi anti plastik, pemakaian pupuk organik, dan pupuk yang ramah lingkungan. Diakonia bagi warga jemaat. Adanya pemahaman yang salah selama ini, di mana dimengerti diakonia itu sebagai bantuan sosial yang disampaikan kepada warga jemaat secara cuma-cuma. Hal ini mengakibatkan kemalasan, bahkan menjadi perkelahian dalam warga jemaat itu sendiri. Kemungkinan karena pembagian yang tidak merata atau yang tidak adil. Kini gereja mulai merubah pengertian tersebut dari karitatif
menjadi partisipatif, yang kini mengajak warga jemaat untuk berpartisipasi sebagai jawaban atas karunia Tuhan yang disampaikan kepada setiap manusia. Karunia Tuhan ini tidak dapat dibiarkan dalam arti dibungkus rapi dan diletakkan di atas lemari, karena itu karunia itu perlu dilipat gandakan untuk kegunaan yang baik. Seperti hamba yang mendapatkan 10 dari Tuhan, kemudian melipat gandakannya menjadi 20. Seperti tertulis dalam Matius 25 ayat 14-30. Namun persoalannya adalah siapakah yang mendapat bantuan itu? Dimanapun kita berada, selalu ada yang miskin dan yang terpinggirkan. Beragam penyebab sehingga kondisi seperti ini masih tetap ada. Di belahan bumi manapun tetap masih ada orang yang miskin. Di Indonesia, misalnya di Tapanuli Utara, di mana gereja-gereja Lutheran berada, kemiskinan masih sangat menonjol. Tanah yang subur, hutan yang masih banyak, adat yang kuat, ini merupakan potensi besar bagi yang kuat dan yang kaya untuk mengeruk kekayaan. Kini gereja menyadari panggilannya untuk berpihak kepada yang miskin dan terpinggirkan. Isu ekonomi adalah isu semua orang, sebab menyangkut kebutuhan hidup. Jurang kemiskinan dan yang kaya itu terlalu lebar, sehingga ini pun berpotensi pertikaian lokal, nasional maupun global. Masuknya pasar bebas menggilas habis produksi dalam negeri, apalagi produksi lokal pedesaan. Gaya hidup yang diakibatkan hadirnya pasar bebas ini pun berdampak pada kehidupan warga jemaat. Sebagai contoh, misalnya begini, banyaknya minimarket yang ber-AC ataupun air condition memaksa orang miskin untuk berbelanja ke sana karena di sana ada kenyamanan yang diberikan, ada kerapihan yang diberikan. Akibatnya, pasar tradisional pun semakin terpinggirkan dan bahkan mungkin ditinggalkan. Games online yang dipajang dengan harga murah membuat anak-anak sekolah tersita habis waktunya di sana, sekaligus mengeruk uang orang tuanya. Sangat diperlukan pelayanan baru terhadap anak-anak agar tidak menjadi korban dari teknologi, seperti kelompok tumbuh bersama dan juga kelompok anak membaca Alkitab bersama. Ini sangat diperlukan supaya gereja mau mengorganisirnya. Diharapkan agar gereja mengajarkan pola berjualan rapi dan bersih, mengutamakan kualitas dan kenyamanan, mendidik para pengusaha kecil agar bersatu mencapai tujuan peningkatan taraf hidup bersama. Gereja sebagai persekutuan umat Tuhan terlibat untuk menyampaikan keadilan ekonomi, di mana sumber yang diciptakan oleh Tuhan dan telah diberkatinya dapat dipergunakan secara adil untuk kelimpahan hidup bersama. Nah, pelayanan diakonia diharapkan menciptakan ruang bagi warga jemaat miskin dan terpinggirkan ini. Dengan demikian, diakonia itu sendiri menjadi agen pembaharuan dan sekaligus berada bersama dengan warga jemaat melakukan. Saat ini tidak hanya di desa, bahkan juga di kota, kita menyaksikan bentuk penderitaan yang lain, yaitu kesenjangan ekonomi dan juga kesenjangan sosial. Pelayanan diakonia diharapkan menciptakan ruang bagi warga jemaat miskin dan yang terpinggirkan itu. Dengan demikian, diakonia menjadi agen pembaharuan dan sekaligus bersama-sama dengan warga jemaat mereka melakukannya. Artinya ada segi pendampingannya atau advokasi. Saat ini tidak hanya di desa, bahkan juga di kota, kita menyaksikan bentuk penderitaan yang lain, yaitu kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Masuknya perusahaan besar atau perkebunan milik sekelompok orang juga mengakibatkan penderitaan bagi jemaat, di mana tanah yang mereka pergunakan kini telah dikuasai sekelompok orang, atau mungkin telah bertukar menjadi gedung atau pabrik yang tidak memerlukan banyak tenaga manusia. Gereja-gereja kini ditantang untuk menggerakkan aktor-aktor diakonia, khususnya pada akar rumput, agar membangun pemahaman tentang pemergunaan dan pembagian seluruh ciptaan Tuhan ini. Bahwa ciptaan Tuhan adalah milik seluruh manusia, tidak milik sekelompok manusia. Manusia adalah pengelolanya, oleh karena itu yang adil adalah capaian yang perlu diwujudkan.
Aktor diakonia memfokuskan pelayanannya mendampingi dan membantu warga jemaat kecil di pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka. Dengan meningkatnya taraf hidup perekonomian yang didukung oleh konsep teologi yang benar, maka warga jemaat akan semakin mengerti arti berkat dalam kehidupannya. Diakonia dari warga jemaat. Saya mengambil dari Yeremia 29 ayat 7 yang dikatakan begini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Diakonia dalam konteks Indonesia bukan sekedar mensejahterakan seseorang, dan juga bukan untuk mensejahterakan sekelompok orang, juga bukan kesejahteraan dalam arti materi saja. Kesejahteraan kota dengan maksud lingkungan sekitar, dan tentu sasaran utamanya adalah manusia itu sendiri. Bukan hasil atau target, tetapi bagaimana mensejahterakan manusia termasuk spiritualitasnya. Sebab diakonia bukan sekedar bantuan sosial semata, bukan juga hanya pekerjaan manusia, namun diakonia itu adalah pelayanan kepada umat Tuhan. Pelayanan yang didapatkan dari Tuhan kepada umat yang mungkin kurang mendapat perhatian dari pemerintah, atau boleh jadi juga dari gereja itu sendiri, karena keberadaan umat itu sendiri. Pelayanan tersebut hendaknya memberdayakan umat secara adil, supaya yang memberi dan yang menerima tidak melihat besar kecilnya materi yang disampaikan, tetapi melihat berkat Tuhan sampai kepada setiap orang. Si pemberi tidak memberikan sisa-sisa dari apa yang ada padanya. Dengan demikian, baik si pemberi maupun si penerima sama-sama melihat keduanya sebagai umat Tuhan, bukan antara kaya dan yang miskin, atau yang berpunya dan yang tidak berpunya. Kemanusiaan tidak dinilai dari banyaknya harta yang dimiliki, namun seberapa besar seseorang menerima keberadaan temannya. Dengan pelayanan diakonia ini, maka pemberdayaan umat semakin dirasakan dan keadilan perlahan-lahan semakin nyata. Diakonia termasuk juga bagaimana pencegahan dan pelayanan kepada HIV/AIDS. Penyakit ini sudah semakin merambah kemana-mana, tidak hanya di kota, tetapi juga telah masuk ke desa. Hadirnya perusahaan besar dan pesatnya pergaulan bebas, dan mungkin juga longgarnya akidah beragama adalah pintu masuknya penyakit HIV/AIDS di Indonesia. Beragam pro dan kontra untuk menyikapi penyakit maupun penderitanya. Gereja dalam 10 tahun lalu menutup diri untuk tidak membicarakan hal ini dengan alasan tabu. Itu tidak dibicarakan dalam gereja. Namun dia tidak dapat menutup mata lagi ketika penyakit ini diketahui juga ada pada warga jemaatnya. Diskriminasi atau stigma adalah pelanggaran oleh gereja kepada umat Tuhan. Dan sebaliknya, merangkul dengan kasih adalah moto yang dimiliki oleh pengikut Kristus. Itu sebabnya kini gereja telah membuka diri untuk pelayanan HIV/AIDS ini yang dikaitkan dan atau dimasukkan dalam pelayanan diakonia. Yesus telah mengajar kita berdoa dalam doa Bapa kami. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Doa ini telah membawa kita kepada kebersamaan. Permohonan tidak dinaikkan untuk aku sebagai sendiri saja, tetapi untuk kami sebagai kebersamaan. Itulah makna berkatilah kami, atau berikanlah kepada kami. Setiap orang mendapatkan makanan yang cukup, dan untuk itulah Martin Luther menjelaskan bahwa makanan yang secukupnya itu tidak hanya makanan saja, makanan yang dapat dimakan saja, tetapi juga termasuk pakaian, minuman, makanan, perumahan, ladang, ternak, pertanian, barang-barang, suami istri yang rukun, anak-anak yang baik,
pelayan-pelayan yang baik, pegawai-pegawai yang baik dan setia, pemerintah yang baik, iklim yang baik, keamanan dan kesehatan, damai sejahtera dan ketertiban, sahabat yang baik, tetangga yang setia, dan segala kebutuhan hidup. Di dalam terang doa inilah kita melakukan pelayanan diakonia holistik untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Terima kasih.